Halo Kamilia. Sehat? Alhamdulillah. Sekarang mau cerita tentang apa? Tentang apa? Judulnya apa? Apa? Insya Allah. Oh, judulnya Insya Allah. Baiklah, Insya Allah Kamilia mau cerita. Silakan Kamilia. Silakan. Pada suatu hari, Hija berjalan ke pasar hendak membeli keledai. Lalu di tengah jalan, Hija bertemu temannya, Joha. Kemudian Joha bertanya, hendak pergi kemana kau Hija? Hija, aku hendak pergi ke pasar membeli keledai. Joha berkata, katakan Insya Allah Hija. Namun dia tidak menanggapi. Akhirnya ia melanjutkan perjalanan ke pasar. Ketika sampai di pasar, uang Hija dicuri. Lalu pulanglah ia dengan tangan kosong secara sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya Joha melihat dan segera menghampiri Hija. Mana keledai yang tadi akan kau beli? Hija menatap kosong. Uangku hilang, Insya Allah. Uangku hilang, Insya Allah. Insya Allah uangnya hilang katanya gitu ya. Oh begitu. Hai Yelni. Are you ready? Oke, tentang apa nih? Tentang apa? Ada pencuri. Ada pencuri. Ih, takut amat. Tuh, baiklah silakan Yelni. Pada suatu hari, di sebuah desa yang terletak lumayan jauh dari kota, tinggallah seorang anak yang bodoh, lusuh, dan nakal bersama ibunya yang bodoh pula. Ibunya bodoh, anaknya bodoh. Aduh, kasihan banget ya. Pada suatu hari, si anak bodoh dan nakal itu sedang bermain-main. Lalu ia melihat ada sebuah sumur. Karena penasaran, si anak pun menghampiri sumur tersebut, dan dia melihat ke dalamnya. Lalu tampaklah mukanya. Si anak lantas menemui ibunya dan berkata, "Ibu, di sumur ada pencuri." Ibunya kaget dan tidak mengerti dengan apa. Ibunya kaget dan tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh anaknya. Lalu ibunya pergi dan melihat ke sumur itu dan berkata kepada anaknya, "Ya benar, pencuri itu bersama seorang wanita jahat." Anaknya bodoh. Jilan, silakan. Jilan apa? Tentang apa? Kejutan yang mengejutkan. Kejutan yang mengejutkan, Masya Allah. Suaranya yang kencang ya Jilan ya. 1, 2, 3 silakan. Pada suatu hari ada dua orang sahabat yang sedang berjalan sambil bercerita dengan penuh semangat ke belakang asrama. Yang suaranya yang kencang. Panggil saja ia yang bercerita dengan penuh semangat itu Noneng dan sahabatnya Bebe. Noneng dan Bebe. Mungkin saking semangatnya bercerita sampai si Noneng tidak memperhatikan apa yang dilewati. Akan tetapi Bebe selalu mengingatkan, "Neng, nanti aja ceritanya waktu di kelas." Namun nihil, ia tidak mendengarkan karena saking semangatnya bercerita. Noneng nih, lirik Bebe yang hanya mendengarkan cerita sahabatnya itu. Tanpa Noneng sadari, tiba-tiba si Noneng menginjak benda yang lembek, bau lagi. Aduh. Ada apa aku bilang, ucap Bebe. Iya. Tapi ayo bantuin aku bersihkan ini. Tibal Noneng sambil menunjuk kaki kanannya yang terkena benda menjijikan dan bau. Kejutannya begitu ya. Aduh, sangat mengejutkan sekali. Nah, selanjutnya adalah Lutfi. Oh, di sampingnya Jilan. Oke, Lutfi, kamu apa? Apa ya? Judulnya apa? Boneka hidup. Boneka hidup. Waduh, boneka hidup. Serem atau lucu ya? Kan kita kan teksanek.co jadi serem ya. Oke, silakan Lutfi. Di sebuah desa terdapat seorang bapak yang sudah mulai menua, yang Berprofesi sebagai seorang penjual dan pembuat boneka. Setiap hari ia akan pergi ke kota untuk menjajakan dagangannya. Suatu hari ketika sedang duduk sembari menunggu pembeli di pinggir jalan, nampak dari kejauhan seorang anak laki-laki yang berlari menuju ke arahnya sembari melambaikan tangannya. Ketika sampai di hadapan penjual boneka, si anak menarik nafas dan langsung menyodorkan uang. Pak, beli boneka yang lagi viral itu dong." Terus, "Boneka apa dek?" "Saya punyanya boneka Hello Kitty, boneka kucing, boneka..." Nah, terus belum selesai bicara bapak itu, kalimatnya terpotong oleh sang anak. Bukan. Terus boneka apa? Terus si anak itu terdiam. Si anak
menengok ke kanan kiri untuk menemukan yang ia cari. Cukup lama sampai pada akhirnya dia melihat sedan hitam melintas dan kebetulan sedan itu kakinya sedang terbuka. Yang kayak itu tuh Pak, tunjuk sang anak. Terus kata si penjual boneka, dia bilang, bapaknya bilang, "Sis, jangan sembarangan ngomong kamu. Emang kamu tahu itu siapa?" Itu Pak, mirip yang kata ada yang di koran. Judulnya itu Pak Dul, si boneka milik asing. Karena si penjual boneka berlari meninggalkan anak tersebut. Ternyata orang-orang yang di dalam mobil sejak tadi memperhatikan mereka, dan seminggu kemudian si penjual boneka menghilang dari kediamannya. Halo Jihan. Sekarang Jihan bagiannya tentang apa Jihan? Tentang keledai dan akhir bulan. Waduh, keledai dan akhir bulan. Penasaran nggak? Oke deh, daripada penasaran mending aja lanjut aja ya. Silakan Jihan. Di sebuah pesantren terdapat seorang anak yang masyhur karena kepintarannya yang bernama Jambul. Jambul namanya. Dan di sisi lain ada apa? Dan ada seorang anak yang masyhur karena kepolosan dan ketidakpintarannya yang bernama Kinah. Kinah, Jambul dan Kinah. Suatu hari Kinah ingin pergi ke warung untuk membeli makanan ringan karena stok yang ada di lemarinya sudah habis. Namun, ketika ia melihat dompetnya, isinya kosong. Lalu dia ingat bahwa saat itu adalah akhir bulan dan ia belum menerima kiriman dari orang tuanya. Ia pun sangat bingung harus bagaimana. Sementara makanan yang di lemarinya sudah habis, ia pun terus mencari cara. Dia mencari lembar demi lembar, namun tetap saja tidak dapat. Tiba-tiba ia melihat Jambul yang sedang menuangkan air ke dalam botol yang berisikan sampo yang tinggal sedikit. Lalu Kinah bertanya, "Agar apa kau menuangkan air itu, wahai Jambul?" Jambul menjawab, "Agar isi samponya bertambah banyak. Karena orang tuaku belum mengirimkan stok sampo, dan karena aku pintar, maka aku melakukan ini." Kinah pun mulai berpikir. Ia pun mengambil satu gayung air dan ia pun menuangkan ke dalam dompetnya. Jambul pun melihat apa yang dilakukan oleh Kinah. Jambul pun bertanya, "Kinah, sedang apa kau?" Kinah pun menjawab, "Aku sedang melakukan apa yang tadi kamu lakukan. Namun aku heran. Ketika tadi kau menuangkan air ke dalam botol samponya bertambah banyak. Tapi kenapa isi dompetku tidak bertambah banyak?" Jambul pun menepuk jidatnya. Aduh, sorry. "Bodoh sekali kau, macam keledai." Kinah terlihat heran. Lalu Jambul bertanya, "Aku heran, mengapa wajahmu seperti itu?" Kinah menjawab, "Aku heran, kalau kau manusia dan aku keledai, lalu mengapa kau bisa mengerti bahasa keledai? Apakah kau juga keledai?" Seketika Jambul pun jatuh pingsan. Wah, itu bukan pingsan, itu ayam. Itu kejang ayam bukan? Kalau pingsan ya pingsan. Masya Allah, lucu sekali. Caranya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu, hendaklah kita menjadi diri sendiri, jangan jadi orang lain. Karena potensi setiap orang itu berbeda-beda. Kita punya potensi sendiri. Dan jika kita menilai orang lain, jangan lupa bercermin. Terlebih dahulu melihat diri kita sendiri. Keren. Terima kasih Jihan. Sama-sama Z ya.